Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat subscriber dimanapun sahabat berada? Semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan ketenangan dan kebahagiaan lahir dan batin. Kembali lagi dengan saya Galuh Suseno di channel Galuh Suseno Official, channel pemberdayaan diri, channel edukasi dari sisi keilmuan saya sebagai hipnoterapi. Nah, di video kali ini saya akan kembali memberikan tips dan saran untuk teman-teman dan sahabat-sahabat yang mau berdamai dengan ketakutannya, yang ingin terlepas dari gangguan trauma atau post traumatic stress disorder PTSD gitu ya. Karena masih banyak sekali saya temui teman-teman atau sahabat yang bercerita, mengeluh atau berkonsultasi tentang ketakutannya yang berlebihan terhadap sesuatu, traumatiknya terhadap sesuatu itu sampai mengganggu kegiatan dia sehari-hari gitu ya. Itu disebut PTSD ya. Misalkan ada yang trauma terhadap nasi, jadi sulit makan nasi mas, jadi selama bertahun-tahun saya nggak bisa makan nasi, makannya tepung kayak orang bule gitu ya, karena pernah keselak ketika makan nasi, saking senengnya bercanda keselak. Itu ada juga yang jadi sulit bepergian karena ada ketakutan menaiki kendaraan, entah itu sepeda motor ataupun mobil, karena pernah mengalami kejadian tidak menyenangkan, misalkan kecelakaan. Nah, dari cerita tersebut bisa kita simpulkan trauma tertentu atau trauma yang berlebihan yang dimiliki seseorang biasanya terjadi karena ada pengalaman buruk atau data pahit, data buruk di situ. Pernah mengalaminya atau hanya mendengar cerita dan sampai membayangkan, itu bisa membuat diri kita takut gitu. Lalu bagaimana sih mas caranya untuk kita berdamai dengan ketakutan kita agar kita bisa aktivitas kembali dengan normal, senormal-normalnya? Nah, lalu bagaimana sih solusinya agar kita lepas dari traumatik tersebut atau trauma yang kita sedang alami atau sedang hadapi? Yang pertama tentu saja niat atau keinginan yang kuat dengan keikhlasan dalam diri kita, bahwa kita mau atau memilih, memutuskan untuk keluar dari trauma atau ketakutan kita yang saat ini sedang kita hadapi gitu. Nah, yang kedua, beranikan diri kita untuk mencoba atau berlatih menghadapi ketakutan kita gitu. Yang takut naik kendaraan ya coba naik kendaraan, yang takut makan nasi ya coba makan nasi, yang takut mandi ya coba mandi gitu ya. Nah, masalahnya di sini, dari beberapa orang yang saya temui, niatnya sudah kuat, keinginannya kuat, namun enggan untuk mencoba gitu, enggan untuk berlatih, karena dalam pikirannya lah, apa ya bisa, nanti kalau kenapa-napa bagaimana. Wajar sekali, karena sudah dibiarkan terlalu lama, atau artinya dimanjakan diri kita. Kita membiarkan diri kita dikuasai oleh ketakutan, oleh kecemasan. Padahal sejatinya kecemasan dan ketakutan itu adalah bagian dari perasaan kita. Kita memiliki perasaan takut, kita memiliki perasaan cemas. Oleh karena itu, kitalah yang seharusnya mengendalikan. Nah, dari beberapa orang yang saya temui itu enggan sekali untuk mencoba. Mas, takut mas, takut kenapa-napa, atau apakah saya bisa berhasil, apakah saya mampu. Nah, hal tersebut yang membuat seseorang akan terus-menerus berada di lingkaran traumanya gitu. Enggan untuk keluar sih, niatnya sudah ada, tapi ketika disuruh latihan, disuruh mencoba, sulit, kamu nggak ngerasain, nggak bisa, saya takut kenapa-napa, saya belum berani, dan lain-lain. Banyak 1000 alasan yang pikiran kita munculkan atau pikiran negatif kita munculkan untuk mengendalikan kita supaya kita nggak keluar sih dari ketakutan tersebut. Nah, saat ini coba renungkan atau yakinkan pada diri kita masing-masing. Ketika kita seorang manusia memang memiliki perasaan takut, memiliki perasaan cemas, yang seharusnya perasaan itu kita yang kendalikan, kok malah kita dikendalikan oleh perasaan takut dan cemas itu gitu.
Sejatinya itu sangat merugikan diri kita. Coba kita renungkan, yang rugi ketika kita tidak mau mencoba dan berlatih siapa diri kita sendiri gitu, sampai pada akhirnya nanti kita sulit untuk melakukan aktivitas gitu yang seharusnya kita mungkin bisa bepergian kemana-mana, seharusnya kita bisa bekerja, seharusnya kita bisa makan makanan yang kita inginkan seperti orang-orang lain. Akhirnya kita hanya berdiam diri. Hal tersebut akan membuat pikiran kita semakin terganggu dan akhirnya kita merasa frustasi dan depresi sendiri gitu. Oleh karena itu video ini datang untuk memotivasi sahabat-sahabat, bukan untuk melemahkan, tapi menguatkan, memotivasi dengan keikhlasan saya membantu sahabat-sahabat, karena jujur saya pun pernah mengalami yang namanya trauma atau ketakutan tertentu gitu. Lepasnya gimana mas? Lepasnya ya dengan keinginan yang kuat, niat yang kuat, serta keinginan saya untuk berani mencoba, berani berlatih, berdamai dengan ketakutan yang saya miliki. Nah, ketika di pikiranmu masih banyak sekali alasan atau pemikiran-pemikiran yang menunda langkahmu untuk keluar, menunda langkahmu untuk berdamai dengan ketakutanmu, nah disitulah pentingnya hadirnya seorang profesional untuk memotivasi kamu, untuk membantu kamu gitu. Itulah hadirnya seorang psikolog, psikiater, atau hipnoterapis, atau seorang konselor pikiran dan lain-lain yang profesional yang hadir untuk membantu kamu gitu. Ketika seseorang tidak bisa dengan sendirinya keluar dari ketakutannya, berarti seseorang itu membutuhkan bantuan seorang profesional. Misalkan seperti saya, seorang hipnoterapis. Nah, di situ tugas dari seorang profesional. Nah, lalu apalagi mas yang dibutuhkan ketika kita ingin keluar dari ketakutan kita? Tentu saja kesabaran. Tentu saja kesabaran. Kesabaran itu sangat dibutuhkan, kesabaran yang benar-benar ekstra, berkali-kali lipat daripada orang-orang lainnya. Nah, sadari dan yakini serta percayai, mungkin Tuhan atau Allah memberikan cobaan tersebut atau ujian tersebut sejatinya pada dirimu, karena Allah yakin kamu bisa, Allah yakin kamu mampu gitu. Gak sembarangan Allah kasih ujian tersebut kepada sembarangan orang gitu. Karena Allah yakin kamu bisa, ya insya Allah kamu bisa. Yakinkan pada dirimu, serta kuatkan hatimu, sabarkan dirimu, dan mulailah berlatih, mulailah mencoba dan mempercayai diri sendiri. Kalau orang lain saja percaya pada dirimu, kalau Allah saja percaya pada dirimu, kenapa kamu tidak percaya dengan dirimu? Terima kasih, semoga solusi ini membantu. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, share, dan komen. Aktifkan juga lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini supaya semakin berkembang. Salam sehat dan penuh semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.